Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Gemini untuk asmara dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Energi untuk bacaan ini juga bisa vice versa. Energinya bolak-balik ya. Jika energi yang saya sampaikan di sini bukanlah energi kamu, berarti ini milik pasangan kamu. Oke, ada 8 of Swords, 7 of Swords, Wheel of Fortune, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, the Star, Ace of Swords. Wow, energi elemen udara sangat kuat sekali di minggu ini ya. Tapi saya juga melihat di sini ada Moon Aries, dimana energi ini begitu sensitifan. Bisa jadi ini adalah energi kamu ya, Moon Aries. Kalau kamu memiliki Moon Aries, suasana hati yang sangat emosional, sensitifan, ya, mudah terpancing emosi, ya. Dan ini cenderung tipe orang yang akan mencari tempat di mana suasana hatinya itu tadi bisa melebur, bisa jadi damai. Ya, dia akan mencari sosok ini yang bisa mendamaikan hatinya. Makanya tidak dipungkiri ya, seseorang yang pas nih dengan tipe Moon Aries ini, jika ketemu dia dengan elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces, bisa jadi dia ngerasa nyaman gitu ya. Oke, saya ngelihat di sini pasangan kamu sepertinya ngerasa ruang geraknya dibatasi. Dia ngerasa dikekang. Ya, dikekang oleh keadaan. Ada ini erat kaitannya dengan keluarga, keuangan. Dia ngerasa dia berbeda. Dia ngerasa diperlakukan berbeda. Ngerasa dikecilkan. Untuk Seven of Swords ya, saya ngelihat ini seperti kalaupun misalnya kita beda background, pendidikan kita beda, kamu lebih tinggi daripada aku, level ekonomi aku lebih rendah daripada kamu, ya, keluargamu lebih mapan daripada keluargaku, tapi bukan berarti kamu mengecilkan aku, kamu juga harus menghargai aku. Semacam itu dia ya di sini. Dia menginginkan adanya pengertian dari kamu ya. Untuk Three of Pentacles ya, dia berharap kamu bisa mengerti, memahami dia, dan bisa menjadi jembatan nih antara dia dengan keluarga ini. Menjadi ya, seperti ada nih peran keluarga di sini ya, yang membuat dia ngerasa terkekang gitu. Ya, ngerasa nggak bisa berkarya, terbatasi dia ya. Nggak menjadi dirinya sendiri semacam gitu, nggak bebas. Jadi alhasil di dalam berkarya ataupun melakukan apapun, dia itu selalu ngerasa khawatir, ngerasa terhambat ya, pikirannya juga itu tertutup ya. Kalau misalnya mata ketiga itu tertutup ya, kreativitas juga tertutup, semangat juga tertutup, semacam itu. Jadi saya ngelihat kalau kamu di sini juga berharap dia ini bisa lah diajak kerjasama gitu ya. Kamu juga di sini masih berharap, mendoakan hal-hal yang positif supaya hubungan kamu dengan dia membaik, ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik ya. Saya ngelihat ini lebih ke kamu yang sudah menikah atau pacaran ya, intinya udah punya pasangan. Untuk single, saya lihat ini kamu lebih fokus ke pengembangan karir, fokus untuk berkarya, tapi ada rasa khawatir, takut gitu ya, ngerasa kurang kreatif ya. Di dalam karir saya ngelihat ini ada semacam perubahan-perubahan
peruntungan-peruntungan yang lumayan bagus nih ya. Tapi Eight of Swords ini bisa menghambat kamu rasa khawatir atau ngerasa terjepit, keadaan terjepit bisa jadi ya. Kamu posisinya dalam keadaan terjepit di tempat pekerjaan ataupun di lingkungan keluarga gitu. Ini yang menghambat kreativitas kamu, jadi kurang percaya diri. Oke, dengan adanya Ace of Swords di sini ya, saya ngelihat kamu akan memiliki kemampuan untuk berpikir lebih lebih luas ya. Kamu akan fokus bagaimana supaya hubungan kamu dengan pasangan kamu bagus, baik ya. Dia juga seperti itu, saya lihat bagaimana supaya hubungan kalian ini memiliki fondasi ya yang kuat. Ini terlebih bagi kamu yang udah punya pasangan ya, fokusnya ini finansial. Kalau finansial ini bagus ya, Eight of Swords di sini nggak akan ada the Fool, ada juga Five of Swords. Ini sepertinya kamu dengan pasangan hanya gara-gara masalah kecil aja gitu ya. Masalah-masalah sepele bisa jadi besar gitu. Iya. Masalah sepele jangan dianggap remeh loh gitu ya. Ini harus dikomunikasikan dari hati ke hati. Jangan terlalu keras juga terhadap pasangan, karena bagi kamu yang memiliki pasangan seperti yang saya katakan tadi, kalau pasangan kamu memiliki Moon Aries, ini tipe yang nggak bisa dikekang, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa dibatasi atau dicurigain, atau merasa ini ya, tipe yang nggak bisa gimana ya, dicerewetin terus gitu ya. Dia pengen posisi dia itu seperti free, walaupun terikat, tapi dia nggak dicurigain mulu gitu ya. Karena pada dasarnya tipe yang seperti ini dengan Moon Aries ini, kalau dia udah terlalu akut nih, merasa terjebak atau merasa dikekang, lama-lama dia akan mencari tempat di mana suasana hatinya yang tegang tadi jadi mencair atau melebur. Nah, biasanya tempat dia untuk meleburkan emosionalnya atau perasaan-perasaan dia yang tegang tadi ya, itu akan melebur ketika dia ketemu dengan elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces. Iya. Oke, ada the Hierophant String, Four of Cups, Eight of Wands, the Fool, Four of Wands, dan the Magician. Wow, ini kartu kamu nih. Dan juga ada Knight of Cups, ada Seven of Cups ya. Oke. Ini harus sering-sering ini sepertinya kamu dengan pasangan komunikasi ya, sharing gitu ya. Juga ada baiknya sepertinya pasangan kamu ini mendekatkan diri pada Allah ya, supaya dia ini terbuka dia mata batinnya. Kalau misalnya dia nggak ada niatan nih untuk berdoa, kamu yang doain dia deh gitu. Soalnya ada the Hierophant di sini ya. Ya, ini seperti berada pada ikatan pernikahan nih antara kamu dengan pasangan. Ada juga beberapa di antara kamu udah pengen menikah ya, tapi kalau saya ngelihat dia khawatir nih untuk menikah. Untuk yang masih pacaran ya, masih ragu, dia masih menemui jalan buntu untuk menikah. Kalau terbesit di pikirannya untuk menikah, ada gitu ya. Tapi masalahnya adalah masalah keuangan ya, masalah keuangan. Dia ngerasa dukungan dari keluarga juga kurang ini ya, kurang suportif, kurang memadai ya. Sebenarnya kalau misalnya diminta nih ya dukungan dari keluarga, bisa-bisa aja gitu, tapi kurang percaya diri sepertinya dianya gitu ya, untuk meminta dukungan dari keluarga ya.
Ada juga nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan Leo ya. Ini strength dengan Leo. Saya lihat sepertinya Leo-nya di sini yang keras kepala, yang punya prinsip, ini nggak bisa dikekang nih orangnya, dan kamu mesti sabar sama dia gitu kalau mau adem-adem ya. Dia ini tipenya adalah sosok yang percaya diri nih. Dia punya harga diri. Ya, kalau dia ngerasa dia udah dikecilkan, dia bakalan ngerasa terhina sekali gitu. Iya. Ada beberapa di antara Gemini ini pengen ini ya, punya rumah sendiri ya. Kalau bisa punya rumah sendiri, ya. Kamu pengen kalau bisa jangan sama keluarga lah gitu ya kan. Ada beberapa di antara kamu yang tinggal sama keluarga, jangan membebani keluarga gitu. Mungkin ini adalah bagian dari salah satu masalah yang kamu hadapi dengan pasangan ya. Ada beberapa di antara kamu ya, kalau saya ngelihat ini kamu berharap kamu bisa menikah nih dengan pasangan kamu ya. Kamu punya prinsip tuh, kamu pegang teguh di situ. Cuman itu tadi ya, pasangan kamu di sini dia ini sepertinya pernah mengalami trauma ya. Ada ini hal-hal yang membuat dia ini selalu nggak yakin untuk melangkah gitu, selalu nggak yakin untuk membuat keputusan. Ya, padahal kalaupun ada misalnya wheel of fortune, ada peluang-peluang, ada kesempatan, sebenarnya ada gitu ya. Cuman di sini malas, nggak semangat. Kamu jadinya nggak jadi ini ya, pesimis, jadi nggak semangat di hubungan ini ya, karena dianya gitu. Ya, padahal wheel of fortune ada, artinya apapun yang merupakan doa kamu di sini yaitu menikah ya, akur dengan pasangan, ya bisa ngejalanin ini hubungan dengan baik, dengan adem, ya bisa ya, asalkan ada komunikasi yang baik, ya. Jangan malas aja bawaannya terus, jangan cuek, jangan jutek gitu. Kita kalau udah malas gitu nengok orang kan, kita ngomong pun nggak mau gitu ya kan. Ngomongin dia pun kita nggak mau, bahkan sama pasangan sendiri gitu ya kan. Nah, jangan seperti itu di sini. Kamunya harus, sepertinya kamu di sini yang harus bergerak duluan gitu ya. Ada The Magician, iya dia berharap nih kamu yang ngebantu dia ya, kamu yang ibaratnya promotor, atau kamu yang membuat masukan-masukan, saran-saran sama dia. Ada hal-hal yang membelenggu pikiran dia, kekhawatirannya besar banget gitu, jadi dia mengharapkan kamu punya ide-ide, saran-saran yang bisa membukakan pikirannya ya, bisa membuat suasana hatinya lega, tenang gitu ya. Bisa jadi dia ini punya masalah ini dengan keluarga ya. Saya ngelihat ini ada juga nih beberapa di antara kamu beda negara, beda background, beda agama. Bisa jadi karena beda agama, jadi dia nggak yakin sama kamu ya. Ya karena beda agama ini, kepercayaan ya, suku juga ada. Karena kalau udah beda ya agak berat ini hubungannya dengan keluargaan gitu ya di sini ya. Ya oke. Saya buka di sini untuk spiritual guidance-nya game ini. Overall sebenarnya ini bagus kartunya ya, cuma tantangannya lebih ke perbedaan-perbedaan tadi. Tantangannya di perbedaan itu yang membuat kamu menjadi seperti pesimis, nggak semangat gitu ya. Tapi nggak semangat pun masih berharap gitu ya. Kamu masih berdoa hubungan ini baik-baik aja.
Oke, yang pertama, acceptance is the key to inner peace. At time, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ya, harus adalah sebenarnya di sini sepertinya keberterimaan ya, menerima kekurangan satu sama lain atau perbedaan satu sama lain. Kalau misalnya watak di sini agak keras, kamu juga keras, dianya keras, kamu keras gitu ya. Terus sama-sama bertahan nih dengan prinsipnya, dengan perbedaan background tadi gitu ya. Beda agama misalnya, sama-sama bertahan, gak ada yang ngalah. Mungkin harus ada di sini nih yang mengalah gitu ya. Ya, saya nggak bisa berkata kamu yang harus mengalah atau dianya gitu. Ini tergantung dari keputusan akhir lewat diskusi ya, diskusi dari hati ke hati. Iya. Oke, ada give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ya, tetaplah ucapkan kata syukur untuk segala berkat-berkat yang akan kamu dapatkan di minggu ini ya. Kamu akan memperoleh yang namanya, seperti ada beberapa di antara pasangan kamu ini bakalan melakukan perjalanan nih gitu ya. Mengunjungi kamu ya, bisa jadi ya. Tapi saya nggak bisa ngejaminnya. Di sini ada malas sih, pesimis gitu. Padahal sebenarnya untuk Magician, Ace of Swords-nya dan Wheel Fortune-nya bagus banget gitu. Ya, tergantung dari suasana hatinya. Nah, gimana kamu juga sikap kamu terhadap dia gitu ya kan. Begitu juga nanti responnya terhadap kamu. Ya, kalau semuanya bagus, bakalan ada di akhir minggu ini seperti berkat-berkat yang dihadirkan oleh semesta terhadap kamu. Apa yang merupakan harapan-harapan kamu di hubungan kamu dengan pasangan itu bisa terwujud. Ya, know that you deserve to be and have all that your heart truly desires ya. Semesta itu tahu sebenarnya mana yang terbaik untuk kamu. Ya, kalau kamu tulus, benar-benar tulus ya menerima perbedaan, ya menerima pasangan kamu di sini apa adanya untuk segala kekurangannya, ya apa yang menjadi doa kamu akan terjawab. Oke, romance, Cupid's arrow strikes ya, pacaran jarak jauh nih. Hubungan jarak jauh ya. Ya, sepertinya hubungan jarak jauh ini kan gak mudah ya. Apalagi kalau beda negara, beda lagi agama ya. Cara pandang juga berbeda. Ya, tentunya harus banyak belajar. Ya, nggak hanya belajar. Kalau kita mau memahami pasangan kita kan kita harus memahami backgroundnya, bagaimana tradisinya, keluarganya gitu ya, kebiasaan dia sehari-hari. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang dia lakukan kamu nggak senang gitu, tapi ya memang itu kebiasaan dia gitu ya kan. Itu hal biasa misalnya di keluarga dia gitu. Nah itu harus ada ibaratnya kemampuan untuk open minded lah gitu ya terhadap hal-hal baru, supaya hubungan kamu dengan pasangan kamu berjalan dengan baik. Ya, kalau saya ngelihat kamu dengan sesama elemen dengan kamu ya, udara, Gemini, Libra, Aquarius yang memiliki pasangan ini sama-sama keras kepala, sama-sama ego gitu. Ya, sama-sama nggak mau dikecilin, direndahin gitu. Ya, ibarat cerminan diri kamu ya. Pasangan kamu di sini adalah cerminan diri kamu sendiri. Ya, bagaimana supaya hubungan kamu bisa bagus dengan pasangan kamu? Nah, coba kamu bercermin ibaratnya gitu kan. Bagaimana rasanya kamu akan merasa nyaman di dalam suatu hubungan? Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka, hal semacam itu yang sepertinya merupakan cerminan dari pasangan kamu juga gitu ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila ini tidak sesuai dengan energi kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia untuk Gemini. Goodbye.